الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kitab Madarijus Salikin, masih melanjutkan pembahasan tentang tadzakkur. Salah satu ibadah hati yang sangat berharga sekali dalam Al-Quran adalah tadzakkur. Dan tadzakkur ini buah dari tafakkur. Tafakkur artinya berfikir, tadzakkur artinya belajar, mengambil pelajaran dari fikiran. Sebab tidak mungkin kita memperoleh satu pelajaran kalau tidak berfikir secara mendalam. Maka berfikirlah lebih mendalam, hasilnya adalah pelajaran. Tafakkur menghasilkan tadzakkur. Tetapi Imam Al-Harawi, begitu juga dengan Imam Ibnu Qayyim, menegaskan kapan seseorang akan memperoleh hasil dari tafakkur atau tadzakkur. Jawabannya dengan 3 syarat. Kalau 3 syarat ini telah terpenuhi, maka proses berfikir Anda akan menghasilkan pelajaran. Syarat yang pertama, qisarul amal, pendekkan angan-angan. Orang-orang yang masih panjang angan-angan, mereka nggak akan belajar. Karena pelajaran yang kita maksudkan bukan pelajaran matematika, bukan pelajaran fisika, tapi pelajaran yang dimaksudkan adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pelajaran itu yang tertuang dan tertulis dalam Al-Quran, ataukah pelajaran itu dari kekuasaan Allah di depan mata. Nah, pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat yang dibaca dan ayat-ayat yang terlihat, syarat pertama agar pelajaran ini membuahkan hasil, bahwa Anda harus pendek angan-angan. Adapun orang yang panjang angan-angan, mereka akan gagal memperoleh pelajaran. Syarat yang kedua, agar proses berfikir kita tentang ciptaan Allah dan tentang ayat-ayat Allah menghasilkan tadzakkur dan pelajaran, syarat yang kedua adalah tadabbur Al-Quran. Hari ini yang kita kaji insyaallah. Dan syarat yang ketiga adalah agar tafakkur alias berfikir Anda tentang kekuasaan Allah dan tentang ayat-ayat Allah menghasilkan tadzakkur. Syarat yang ketiga, menghindari segala perusak-perusak hati yang jumlahnya sebanyak 5. Baik, hari ini adalah poin kedua. Agar bisa mengambil pelajaran, poin yang kedua adalah at-ta'ammulu fil Qur'an. Bagi Anda yang memegang kitab, ada di halaman 643, yaitu manfaat merenungkan Al-Quran. Dan bagi Anda yang memegang rangkuman, ini ada di halaman yang ke-6. Baik jemaah sekalian, tadabbur Al-Quran
artinya adalah merenungi Al-Quran. Membaca Al-Quran salah satu tujuan turunnya Al-Quran. Tapi tujuan besar dari turunnya Al-Quran adalah tadabbur Al-Quran. Itu tujuan besar. Kenapa? Karena hanya dengan tadabbur Al-Quran, hati ini terpengaruh dengan Al-Quran. Kalau cuma membaca Al-Quran, kita hanya menyentuh kata dan huruf-hurufnya, tidak menghasilkan sentuhan. Dan tidak membuahkan manfaat yang besar. Tapi apabila kita tadabbur alias merenungi Al-Quran, maka hati ini akan terhangatkan dengan ayat-ayat itu. Hati ini akan mendapatkan sentuhan dari ayat-ayat itu. Insya Allah nanti akan kita lihat apa saja manfaat-manfaat dari tadabbur Al-Quran. Saya ingin sampaikan jamaah sekalian, bagaimana Anda melakukan proses tadabbur Al-Quran. Bagaimana saya tadabbur? Yang pertama jamaah sekalian, hal yang paling penting sebelum Anda merenungi Al-Quran, mengimani bahwa setiap huruf, setiap kata, dan susunan-susunan kata tersebut merupakan kalamullah. Misalnya ketika Anda baca Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu, oh ini kata-katanya Allah. Rabbil alamin, oh ini kalimatnya Allah. Ini nomor satu. Keyakinan penuh bahwa setiap huruf, setiap kata adalah ucapannya Allah. Setiap huruf, setiap kata adalah omongannya Allah. Alhamdulillah kita berakidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa setiap huruf dan kata Al-Quran adalah ucapan Allah, firmannya Allah Azza wa Jalla. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada orang musyrik yang minta perlindungan, lindungilah sampai ia mendengarkan kalamullah, yaitu Al-Quran. Jadi ini langkah pertama. Penuhi hati Anda dengan keyakinan bahwa setiap kata yang saya baca adalah kata-katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kaum salafus salih berkata, oleh karena setiap huruf dan katanya Al-Quran ini adalah kalamullah, seandainya Allah tidak memudahkan huruf dan kata-kata Al-Quran, tidak ada lisan manusia yang bisa mengucapkan itu. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini diturunkan terhadap gunung yang kokoh, besar, pasti ia akan tunduk dan dia akan pecah. Tapi kenapa kita yang ringkih, kita yang lemah, membaca Al-Quran, bolak-balik hatam Al-Quran, kita tidak pecah dengan Al-Quran ini? Itu tadi penjelasan dari ulama kita. Beliau mengatakan, seandainya Allah tidak meringankan Al-Quran, tidak mungkin ada manusia yang bisa membacanya, karena setiap hurufnya adalah kalamullah. Tapi Allah yang Rahmanir Rahim meringankan setiap huruf, meringankan setiap kata, sehingga Al-Quran ini menjadi ringan dan menjadi mudah. Poin kedua jemaah sekalian, bagaimana Anda bertadabbur? Poin yang kedua adalah memahami tafsir. Memahami tafsir. Dan tafsir terbaik untuk orang awam seperti kita adalah tafsir Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Kalau tafsir Ibn Katsir tidak direkomendasikan untuk orang awam, karena kita akan banyak bingung membacakan itu.
Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau lebih memperuntukkan tafsir ini untuk orang-orang sekelas beliau, sekelas ulama-ulama. Jadi insyaallah ta'ala tidak ada tafsir terbaik untuk orang-orang awam seperti kita selain tafsir Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Tafsir Jalalain terlalu ringkas, sehingga banyak tujuan yang tidak tercapai dari setiap ayat-ayat karena penjelasan yang terlalu global. Maka tafsir Sa'di ini sudah sangat mencukupi untuk kelas awam seperti kita. Baik. Tafsir ini dibutuhkan agar Anda memahami ayat secara global atau mungkin secara lebih dalam juga. Karena kalau Anda tidak faham, tidak mungkin Anda merenung. Anda faham dulu ayatnya, dari faham itu namanya tafakkur, dari faham itu kemudian Anda merenung. Baik, ini langkah kedua. Langkah ketiga melakukan tafakkur, tadabbur, merenungi Al-Quran. Langkah yang ketiga jamaah sekalian, harriku bihil qulub, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jangan membaca Al-Quran dengan tujuan saya harus sampai di akhir surat. Tetapi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berhentilah kalian di setiap perintahnya Al-Quran, lalu lihatlah diri kalian. Berhentilah kalian di setiap larangan Al-Quran, lalu lihat diri kalian. Berhenti kalian di setiap ancaman-ancaman Al-Quran, lalu lihat diri kalian. Berhenti kalian di setiap janji-janji Al-Quran, lalu lihat diri kalian. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, gerakkan hati kalian dengan Al-Quran. Itulah target dari tadabbur. Tujuan dari tadabbur, menggerakkan hati ini dengan Al-Quran. Menggerakkan hati dengan Al-Quran. Caranya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, begitu Anda sampai kepada perintah Allah, berhenti. Lihat perintah Al-Quran ini dalam diri Anda. Apakah ada? Kalau ada, apakah maksimal? Nomor dua, berhentilah di setiap larangan-larangan Al-Quran. Lalu lihat larangan ini dalam diri kalian. Nomor tiga, berhentilah di setiap ancaman-ancaman Al-Quran. Lalu lihat ancaman-ancaman Al-Quran itu dalam diri kalian. Misalnya ketika Allah mengancam laknat, ketika Allah mengancamkan neraka. Kalau ancaman-ancaman Allah itu Anda hubungkan dengan Fir'aun, Anda hubungkan dengan Abu Jahal, artinya Al-Quran ini tidak ada hubungan dengan Anda. Di titik itu Anda akan rugi besar. Jadi oleh sebab itu, setiap kali ada ancaman Al-Quran, Al-Quran melaknat, Al-Quran mengancam neraka dan lain-lain, berhentilah di setiap ancaman Al-Quran, lalu lihatlah ancaman ini dalam diri Anda, ada atau tidak. Hanya saja nomor tiga ini, berhenti pada ancaman Al-Quran, lalu lihatlah ancaman itu dalam diri kita. Poin yang ketiga ini membutuhkan kerendahan hati alias tawadu. Karena orang-orang yang takabur nggak akan sampai kepada poin yang ketiga ini. Orang-orang yang takabur selalu merasa diri telah sempurna, selalu merasa diri telah baik, sehingga tidak ada ancaman-ancaman Allah yang ada pada diri saya. Nah, jadi kalau tidak direndahkan hati, kalau Anda tidak tawadu, Anda nggak jujur dengan apa adanya diri Anda, maka Anda nggak akan bisa sampai pada langkah yang ketiga.
Kemudian yang keempat, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berhentilah di setiap janji-janji Al-Quran. Allah janjikan ridhanya, Allah janjikan perhitungan amal yang mudah, Allah janjikan surganya, Allah janjikan pertemuan dengan dirinya. Perhatikan setiap janji-janji Allah ini, apakah Anda termasuk orang yang layak? Tentu tidak ada janji tanpa syarat. Misalnya di akhir surat Al-Kahfi, ketika Allah janjikan Anda pertemuan, Allah berikan syarat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah, itu janji. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, itu janji. Apa syaratnya? Falyamal amalan salihan. Lakukan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan pastikan di setiap amal saleh itu tidak ada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada janji-janji Allah tanpa syarat. Maka apabila Anda membaca janji Allah, fahami syaratnya, lalu lihatlah apakah Anda memenuhi syarat untuk janji tersebut. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang kelima, begitupun ketika Anda melewati kisah umat-umat terdahulu. Kisah Fir'aun, kemudian kisah kaum Samud. Ketika Anda membaca kisah-kisah tersebut, fahami dengan tafsir apa tujuannya, lalu kemudian perhatikan apakah pelajaran-pelajaran dalam kisah itu berhubungan dengan diri Anda. Jadi tujuan dari tadabbur ini, jamaah sekalian, bagaimana menghubungkan setiap ayat dengan diri sendiri. Nomor dua, bagaimana menghubungkan setiap ayat dengan kehidupan nyata. Bagaimana menghubungkan ayat dengan diri sendiri, dan bagaimana menghubungkan ayat dengan kehidupan nyata. Menghubungkan ayat dengan kehidupan nyata, misalnya Anda lihat seorang yang babak belur disebabkan karena zalim. Ini orang tadinya sangat zalim. Sewaktu berada di puncak jaya, orang ini zalim sekali. Lalu Anda lihat bagaimana kenyataan di depan mata. Jemaah sekalian, lalu pelajari ayatnya. Ayat tentang zalim apa aja? Nah, tentu setelah Anda temukan ayat tentang zalim, tazakkur untuk diri Anda, belajar untuk diri Anda. Subhanallah, sangat berbahaya kalau Anda mendalami Al-Quran untuk menyerang orang lain, untuk menjustis dan memvonis orang lain. Itu nggak berguna. Tugas kita adalah memperbaiki diri. Betul bahwa kita carikan ayat-ayat kezaliman untuk mempelajari keadaan seseorang, tapi itu hanya untuk tafakkur. Adapun tazakurnya berarti saya harus begini, berarti saya harus begini, berarti saya harus begini. Jadi saya ulangi sekali lagi, berbahaya kalau Anda berusaha tadabbur, memahami Al-Quran dengan tujuan untuk menyerang orang lain. Anda nggak diuntungkan sama sekali dengan hal seperti itu. Yang paling berhak mendapatkan keuntungan dari tazakkur, dari tadabbur adalah diri Anda sendiri. Baik jemaah sekalian, itulah langkah-langkah penting untuk bertadabbur. Pertama, yakini sepenuhnya bahwa Al-Quran ini datang dari Allah, ucapannya Allah. Nomor dua, fahami ayatnya dengan tafsir. Lalu nomor tiga, hubungkan setiap ayat dengan diri sendiri. Nah, baik. Berikutnya perhatikan pada halaman ke-6, manfaat tadabbur Al-Quran. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba untuk urusan dunia maupun
hari kiamatnya, serta tidak ada yang lebih dekat dengan keselamatannya selain mentadabburi Al-Quran. Tidak ada yang paling bermanfaat untuk saya dalam urusan duniawi. Nomor dua, paling bermanfaat untuk saya dalam urusan akhirat. Nomor tiga, paling bermanfaat untuk keselamatan saya. Ini tiga. Yang paling bermanfaat untuk saya dalam urusan duniawi, tadabbur Al-Quran. Yang paling bermanfaat untuk saya untuk urusan ukhrawi, tadabbur Al-Quran. Yang paling bermanfaat untuk keselamatan saya adalah tadabbur Al-Quran. Ini artinya, kalau kita tidak tadabbur Al-Quran, kita telah mengabaikan tiga keuntungan besar. Anda telah mengabaikan duniawi Anda telah mengabaikan akhirat Anda, dan Anda telah mengabaikan keselamatan Anda. Karena lurusnya urusan duniawi, urusan ukhrawi, begitupun keselamatan Anda. Tiga hal ini apabila Anda tadabbur Al-Quran, serta menghabiskan waktu yang lama merenungkannya, menghabiskan waktu yang lama. Kalau hubungan dengan Al-Quran ini cuma tegur sapa yang hanya sekejap, nggak akan ada tadabbur. Dibutuhkan dua waktu. Pertama, dibutuhkan waktu yang lama. Nomor dua, dibutuhkan waktu terbaik. Kalau Anda siap memberikan waktu terbaik dan waktu yang lebih lama dengan Al-Quran, Anda pasti bisa tadabbur. Kalau Anda bertanya, kapan waktu terbaik dengan Al-Quran? Waktu terbaik dengan Al-Quran dua waktu. Sebelum subuh dan sesudah subuh. Sebelum subuh, saat Anda salat malam, selesai Anda salat malam. Sebelum subuh ini adalah waktu terbaik pertama untuk Al-Quran. Lalu waktu terbaik kedua untuk Al-Quran adalah selesai subuh sampai matahari terbit. Ini waktu terbaik kedua dengan Al-Quran. Baik. Lalu kemudian berikan Al-Quran waktu terbaik. Nomor dua, waktu yang lebih lama. Walaupun habis subuh itu adalah waktu terbaik, tapi kalau cuma 5 menit, Anda nggak akan menghasilkan tadabbur. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda telah berikan Al-Quran waktu terbaik Anda dan waktu yang lebih lama, maka insya Allah Anda akan mampu untuk tadabbur dan menghimpun seluruh pemikiran untuk mendalami makna ayat-ayatnya. Proses berikutnya, kata beliau, adalah himpun pikiran alias fokus dan konsentrasilah untuk menggali makna dari ayat-ayat tersebut. Saya dengar ada seorang akademisi dari Qatar, namanya Dr. Naif. Beliau mengatakan, dalam sebuah perjalanan saya ke luar negeri, saya merenungkan Al-Fatihah. Dan ternyata 5 jam dalam perjalanan saya nggak selesai. Dan saya baru menyelesaikan tadabbur Fatihah selama 6 bulan baru selesai. Selama 6 bulan baru beliau merasa selesai merenungkan Al-Quran ini. Karena jemaah sekalian perhatikan baik-baik, Allah itu maha sempurna. Dengan kemahasempurnaan itulah setiap kata-kata Al-Quran ini disusun oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya, kenapa Allah mengatakan Alhamdulillah, segala puji, dan Allah nggak mengatakan syukur? Apa perbedaan Alhamdulillah dengan syukur? Lalu kemudian Alhamdulillah dihubungkan dengan Rabbil, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi ini tadabbur, pemilihan setiap katanya, tadabbur, renungkan. Kenapa yang dipilih? Misalnya Alhamdulillah, bukan yang dipilih syukur. Padahal Alhamdulillah dan syukur
Rasa-rasanya nggak beda jauh. Tapi kenapa Allah memilih alhamdu? Lalu kenapa Allah hubungkan alhamdu dengan Rabbun? Setelah Allah berbicara alhamdu, berbicara Rabbun, muncul Ar-Rahman, apa pula hubungannya? Kenapa pengurutannya demikian? Susunan setiap kata dalam Al-Quran penuh dengan kesempurnaan. Nah, maka tadabbur itu nggak cuma untuk memahami satu ayat secara global, tapi lebih jauh dari itu tadabbur, bagaimana Anda mampu menjawab pemilihan kata dalam Al-Quran. Nomor dua, bagaimana Anda menjawab hubungan kata per kata dengan Al-Quran. Lalu bagaimana Anda menjawab hubungan ayat dengan ayat Al-Quran. Kemudian bagaimana Anda menjawab hubungan surat dengan surat Al-Quran. Maka ada ilmu namanya munasabatul ayat, hubungan ayat dengan ayat. Lalu ada juga namanya munasabatus surat, hubungan surat dengan surat. Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau sudah menjawab itu, hubungan ayat dengan ayat beliau jawab, hubungan surat dengan surat beliau jawab. Tentu Syekh Sa'di rahimahullah tidak membicarakan hubungan kata dengan kata dalam Al-Quran. Tapi itu sudah cukup bagi kita jamaah sekalian. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, la tanqadi ajaibuhu. Keajaiban Al-Quran ini enggak pernah selesai. Misalnya Anda baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lalu Anda berhenti, Anda fahami kata per kata, Anda hubungkan kata per kata. Jamaah sekalian yang saya hormati, keajaibannya kata Syekhul Islam enggak pernah selesai. Mungkin tadabbur 1 jam Anda mampu menjawab kenapa yang dipilihkan alhamdu bukan asyukur. Ini mungkin membutuhkan Anda tadabbur 1 jam. Setelah itu Anda tadabbur lagi, kenapa alhamdu dihubungkan dengan Allah. Lalu setelah Allah datang Arab, nah ini mungkin butuh 1 jam juga. Tapi setelah misalnya Anda selesai 1 jam menghubungkan Allah, menjawab kenapa alhamdu bukan asyukur, kenapa alhamdu dihubungkan dengan Allah, lalu datang Rabbul Alamin. Apakah setelah Anda selesai 1 jam berarti sudah selesai? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, ketika Anda tadabbur yang kedua ternyata ada lagi makna lain. Anda tadabbur lagi yang ketiga, ada lagi makna lain. Anda tadabbur lagi ketiga kalinya, ada lagi makna yang lain. Intinya, keajaiban Al-Quran itu nggak pernah selesai. Selesainya keajaiban Al-Quran karena keterbatasan kita. Karena keterbatasan kita memahami. Baik, berikutnya kata Imam Ibn Taimiyah, hal tersebut dikarenakan tadabbur dapat apa manfaat dan buah tadabbur. Pertama, meningkat hakikat kebaikan dan keburukan. Apa arti hakikat jemaah sekalian? Hakikat itu adalah hakikat kebaikan, artinya kebaikan sesungguhnya. Hakikat keburukan artinya keburukan yang sesungguhnya. Coba dengar, tidak semua orang yang mengenali kebaikan berarti mengenali hakikatnya. Tidak semua orang yang mengenali kebaikan dan keburukan berarti mengenali hakikatnya. Masalahnya begini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Risalatul Ubudiyah, beliau sampaikan sebuah catatan bagus sekali. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kadang-kadang kebaikan ini menyamar jadi kejahatan. Dan terkadang pula kejahatan itu menyamar jadi kebaikan. Ketika kebaikan menyamar jadi kejahatan, maka kita nggak bisa melihat kebaikan itu sesuai dengan sesungguhnya, sesuai dengan hakikatnya. Begitupun sebaliknya, ketika satu keburukan menyamar menjadi kebaikan, kita tidak melihat keburukannya yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu, saya berikan Anda satu contoh.
Memaafkan orang lain kebaikan bukan? Pasti kebaikan. Tapi kemudian datanglah keburukan untuk menyamarkan kebaikan tersebut. Beliau mengatakan, setan mengatakan, kalau kamu memaafkan itu kelemahan. Kalau kamu memaafkan nanti malah kamu diinjak-injak. Kalau kamu memaafkan nanti harga dirimu malah hilang. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana kebaikan itu menyamar atau tersamarkan dengan keburukan, sehingga hakikatnya kebaikan itu tertutupi dengan alasan-alasan tadi. Nah, begitu juga sebaliknya. Memukul orang itu kebaikan atau keburukan? Jelas keburukan. Tapi tiba-tiba datang alasan, kamu memukul orang itu kan rangka memberi pelajaran. Kamu memukul orang itu karena dia jahat, berarti memukul ini adalah emosi karena Allah. Dan selanjutnya jamaah sekalian, perhatikan bagaimana keburukan menyamar menjadi kebaikan melalui alasan-alasan yang dipaksakan. Dan bagaimana kebaikan tersamarkan menjadi keburukan dengan alasan-alasan yang dipaksakan. Nah, ini yang dinamakan dengan talbis iblis. Talbis iblis, talbis artinya kerancuan. Kerancuan atau ketersamaran dari iblis. Iblis ngerti kalau Anda tahu baik dan buruk. Tapi ingat jamaah sekalian, untuk melepaskan segala ketersamaran terhadap baik dan buruk ini membutuhkan ilmu yang dalam. Jadi oleh sebab itu, mengenali kebaikan sesuai hakikat ini yang menghilangkan segala ketersamaran tadi. Jadi nggak lagi datang alasan-alasan yang buruk untuk kebaikan, sehingga kebaikan ini tertutupi dengan alasan buruk. Begitu juga sebaliknya, apabila Anda telah mengenali keburukan sesuai hakikatnya, maka tidak lagi datang alasan-alasan baik untuk menyamarkan keburukan seolah-olah baik. Nah, pengalaman saya dengan diri saya, pengalaman saya dengan banyak orang lain, kita nggak bermasalah dengan baik dan buruk. Atau masalah kita dengan baik dan buruk itu sangat sedikit. Masalah besar kita jamaah sekalian adalah kebaikan yang tersamarkan dengan keburukan karena alasan-alasan buruk yang dipaksakan. Kebaikan yang tersamarkan dengan alasan buruk yang dipaksakan. Karena alasan-alasan buruk itu biasanya datang dari hawa nafsu. Misalnya, kamu kalau memaafkan, nanti malah kamu diinjak. Memaafkannya udah benar, tapi datang alasan, itu artinya kamu akan diinjak-injak nanti. Ini alasan ini seolah-olah masuk akal. Seolah-olah masuk akal jamaah sekalian. Tetapi menjadi tidak masuk akal boleh jadi, tapi tidak masuk keimanan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kenali alasan-alasan di balik kebaikan, kenapa harus ditinggalkan. Kenali pula alasan-alasan di balik keburukan, kenapa harus dilakukan. Mayoritas alasan-alasan ini datangnya dari hawa nafsu. Hawa nafsu dalam agama kita, segala yang bertolak belakang dengan kebenaran itu hawa nafsu. Walaupun logis, walaupun rasional, walaupun masuk akal, tapi kalau itu bertentangan dengan wahyu, itu hawa nafsu namanya. Itu kan tadi masuk akal aja kan? Saya kalau memaafkan nanti saya akan diinjak-injak. Ini boleh jadi masuk akal. Tapi betapapun masuk akal, betapapun logis, tapi kalau alasan yang logis ini bertentangan dengan Al-Quran, itu namanya hawa nafsu. Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-I'tisam, beliau mengatakan, Allah turunkan syariat ini untuk melepaskan manusia dari hawa nafsu. Untuk melepaskan manusia dari hawa nafsu. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, masalah kita dengan baik dan buruk itu sedikit. Atau mungkin tidak ada. Tapi masalah kita adalah
kebaikan yang tersamarkan menjadi keburukan dengan alasan buruk yang dipaksakan. Nomor dua, keburukan yang tersamarkan menjadi kebaikan karena hadirnya alasan yang dipaksakan. Nah, sekarang saya bertanya, kalau kebaikan ini telah menyamar jadi keburukan dengan alasan-alasan buruk yang dipaksakan tadi, kapan Anda menjadi baik? Nggak pernah Anda jadi baik. Kalau kebaikan-kebaikan ini telah menyamar jadi keburukan dengan alasan buruk yang dipaksakan, Anda nggak pernah jadi baik. Begitupun sebaliknya, kapan Anda meninggalkan kejahatan, kalau toh kejahatan ini menyamar jadi kebaikan dengan alasan baik yang dipaksakan? Kapan Anda meninggalkan kejahatan? Nah, jadi hakikat ini hakikat yang sangat penting. Maka di sini beliau mengatakan menyingkap hakikat kebaikan dan keburukan. Nah, hakikat kebaikan maksudnya adalah kebaikan yang sesungguhnya. Kebaikan yang tidak terkontaminasi dengan hawa nafsu. Kebaikan yang tidak tercemari dengan alasan-alasan yang buruk. Itu hakikat namanya. Memperlihatkan rambu-rambu kebaikan dan keburukan secara rinci. Karena kebaikan itu ada rambu-rambunya. Kemudian keburukan itu pun ada rambu-rambunya. Diperingatkan oleh Al-Quran. Serta menampakkan jalan menuju keduanya, memahamkan sebab-sebabnya serta hasil akhirnya. Allahu Akbar. Jadi Al-Quran ini berbicara baik dan buruk. Oke. Kemudian Al-Quran berbicara tentang rambu-rambu baik dan rambu-rambu buruk. Rambu-rambu baik, kebaikan itu baik kalau sesuai dengan rambu-rambu. Membaca Al-Quran itu kebaikan, tapi kalau sesuai dengan aturan. Nah, kalau membaca Al-Quran misalnya diiringi musik, dan jangan salah, itu nanti bakal muncul. Nah, baik jamaah sekalian, kalau baca Al-Quran diiringi dengan musik, ini tidak sesuai dengan rambu-rambu. Nah, jadi menjalankan kebaikan sesuai rambu. Kalau tidak menggunakan rambu-rambu, kebaikan Anda ini berarti dijalankan dengan cara hawa nafsu. Nah, untuk mengenali rambu-rambu kebaikan, tadabbur. Begitu juga sebaliknya, keburukan. Kita perlu mengenali keburukan secara rinci agar keburukan ini tidak menyamar. Adam alaihi salam sewaktu berada di dalam surga, perhatikan betapa luasnya yang boleh dan betapa sempitnya yang terlarang bagi Adam. Allah berfirman, wahai Adam, semua sungai yang mengalir, semua makanan silahkan, cuman satu saja yang nggak boleh, pohon ini. Jadi yang dibolehkan luas luar biasa dan yang dilarang itu sangat sempit. Mestinya Nabi Adam alaihissalam tidak terpancing. Tapi jamaah sekalian, kalau kita berpikir larangan yang sempit ini satu kali, berpikir lagi dua kali, berpikir lagi tiga kali, semakin Anda panjang berpikir tentang satu keburukan, Anda akan tertarik. Kalau Anda tidak memberikan pikiran Anda untuk satu keburukan, Anda tidak akan tertarik. Tidak ada manusia yang menjalankan sesuatu kalau tidak berpikir terlebih dahulu. Tapi Adam alaihi salam, beliau memberikan pikiran yang terlalu lama terhadap pohon ini. Kenapa ya dilarang? Kenapa ya? Kenapa? Mestinya kalau dilarang selesai. Tapi tidak, pikiran ini berlama-lama. Akhirnya apa jamaah sekalian? Yang boleh begitu luas dan yang terlarang begitu sempit, tapi Adam tidak merasa luas dengan yang luas kecuali dengan yang sempit ini. Ini yang luas, enggak, saya enggak mau, saya maunya ini. Maka hati-hati jamaah sekalian yang saya hormati. Kalau Anda tidak berpikir berlama-lama tentang keburukan, Anda enggak akan jatuh. Kalau Anda hanya sekejap saja, Anda selamat.
Tapi begitu kita memberikan pikiran yang berlama-lama tentang satu keburukan, akhirnya penasaran. Dari penasaran kemudian tertarik. Serta menampakkan jalan menuju keduanya. Jalan menuju kebaikan dijelaskan oleh Al-Quran. Dan jalan menuju kejahatan juga dijelaskan oleh Al-Quran. Serta hasil akhir. Hasil akhir kebaikan apa? Kalau saya sholat, hasil akhirnya apa? Kalau saya puasa, hasil akhirnya apa? Kalau saya zakat, hasil akhirnya apa? Saya kira ini sangat penting. Ketika Anda membaca Al-Quran, pertama setelah Anda mengenali kebaikannya, kenali rambu-rambunya. Kenali kebaikan, kenali rambu-rambunya. Setelah Anda mengenali rambu-rambunya, kenali jalan yang menyampaikan Anda pada kebaikan ini. Ini kebaikan, kan ada jalannya, ada pintunya. Apa pintunya? Sebab Anda mengenali kebaikan tapi tidak kenal pintu, tetap saja Anda nggak sampai pada kebaikan. Nomor 4 jamaah sekalian, apa hasil akhir dari kebaikan tersebut? Ini mesti terjawab. Apa kebaikannya? Apa rambu-rambunya? Apa jalan yang menyampaikan Anda pada kebaikan? Lalu apa hasil akhir dari kebaikan itu? Begitu juga dengan kejahatan. Apa kejahatannya? Apa rambu-rambunya? Kemudian jalan yang menyampaikan dan menggelincirkan Anda apa? Lalu yang keempat, apa akhir dari satu keburukan? Ini 4 hal. Ketika Al-Quran bicara zakat misalnya, apa zakat itu? Oke, nomor 2, rambu-rambunya zakat apa? Nomor 3, jalan yang menyampaikan kepada zakat. Tidak semua orang yang punya harta berzakat. Mereka tidak dapat jalannya. Setelah Anda tahu jalannya, nomor 4, hasil akhir dari zakat ini apa? Nah, di sini Syekhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, kenali 4 hal ini tentang kebaikan, dan kenali 4 hal itu pula tentang keburukan. Nomor 2, kenapa harus tadabbur? Mengokohkan keimanan. Memperkuat pondasi iman di dalam hati. Dengan tadabbur berarti Anda membangun struktural keimanan yang sangat kokoh. Dan dengan tadabbur berarti Anda memantapkan pilar-pilarnya. Jadi dengan tadabbur, keimanan menjadi kokoh. Pilar-pilarnya menjadi lebih kokoh. Strukturalnya menjadi lebih kuat. Makanya tidak ada orang yang paling kuat dalam berkeimanan melebihi orang yang banyak melakukan tadabbur Al-Quran. Tentu jamaah sekalian, tadabbur terbesar dalam Al-Quran, tadabbur tentang Allah Azza wa Jalla. Makanya begitu Anda membaca kisah Fir'aun misalnya, lihat kejahatannya Fir'aun dan lihat kekuatan Allah untuk Fir'aun itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menghancurkan orang dengan cara yang luar biasa. Amerika menghancurkan Iran dengan cara yang luar biasa. Tapi yang Maha Kuasa itu tidak pernah menggunakan cara yang luar biasa. Selalu dengan cara yang sangat biasa. Fir'aun berakhirnya hanya di laut. Sederhana bukan? Namrud hancurnya hanya dengan seekor nyamuk. Kaum Samud selesainya hancurnya hanya dengan teriakan. Kaum Ad hancurnya hanya dengan angin. Jadi betapa Allah Maha Kuasa, karena hanya dengan cara-cara yang sederhana semuanya jadi hancur. Baik. Yang ketiga, visualisasi akhirat, menampakkan gambaran dunia, akhirat, surga dan neraka dalam hati seorang yang terlihat. Masya Allah, ini sangat penting. Kita sudah mengimani Al-Quran, kita mengimani pula akhirat, tapi nilai akhirat ini masih belum berharga. Kalau Anda saat ini memberikan nilai terhadap akhirat, berapa nilai Anda? Jangan-jangan nilai Anda untuk akhirat itu adalah nilai 6. Ya, kalau akhirat nilai 6 wajar Anda nggak punya motivasi. Contoh, Anda bangun jam 3:30 Anda bangun.
Ketika Anda bangun, Anda tahu, Anda sadar betul ini waktunya salat malam. Salat malam ini jalan Anda menuju akhirat. Pertanyaan adalah, berapa nilai yang akan Anda berikan untuk akhirat ini? Berapa nilainya? Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, proses belajar kita ini masih jauh dari kata selesai. Karena untuk memberikan nilai yang sesungguhnya, kita gagal. Nilai kita untuk dunia masih terlalu mahal. Dan nilai kita untuk akhirat masih terlalu rendah. Padahal cirinya orang yang belajar akurat dalam memberikan nilai. Ini akhirat berapa nilainya? Nilainya 100. 100 plus. Ini dunia nilainya berapa? Nilainya kecil. Nah, jadi jamaah sekalian, dengan membaca Al-Quran, kata beliau, Al-Quran ini akan menampakkan gambaran dunia, akhirat, surga, dan neraka. Al-Quran ini akan menggambarkan bagi Anda apa itu dunia. Maka nanti misalnya, Anda sampai ke rumah, minta handphone Anda yang pintar ini, sekarang namanya kan smartphone. Kalau orangnya smartnya biasa aja, handphonenya yang lebih smart. Minta handphone ini mengatakan, saya minta ayat-ayat tentang dunia. Kompilasi ayat-ayat tentang dunia itu, lalu fahami ayat demi ayat menggunakan tafsir, kemudian tadabbur. Kemudian minta supaya alat yang ajaib ini berikan saya semua ayat tentang neraka, semua ayat tentang surga. Oh, masih terlalu global. Oke. Saya minta semua ayat tentang bidadari. Itu yang Anda mau kan? Minta semua ayat tentang bidadari. Saya minta semua ayat tentang sungai-sungai surga, semua ayat tentang buah-buah di surga. Karena Al-Quran tidak membicarakan itu dalam satu tempat. Sebagian cerita surga itu ada di surat Al-Baqarah bagian awal, tahu-tahu di tengah, tahu-tahu di ujung. Sebagiannya ada dalam Ar-Rahman, sebagiannya ada dalam Al-Waqi'ah. Nah, maka Anda perlu mengkompilasi dan menghimpun semua ayat-ayat dalam satu judul, lalu tadabbur. Berikutnya, apalagi yang Anda peroleh dari tadabbur ini? Jawabannya pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah. Kita berada di akhir dunia. Sebelum kita ada umat Nasrani, sebelumnya ada lagi umat Yahudi, sebelumnya ada kaum Ad, sebelumnya ada kaum Samud, kemudian ada juga Ashabur Rasi, kaum Ras. Kaum Ras itu adanya di Madian. Ras ini nama sebuah sumur. Nama sebuah sumur. Dengan sumur itu mereka makan, minum, mengairi kebutuhan tanaman mereka. Tapi mereka tidak percaya dengan Nabi yang diutus mereka. Ikat Nabi itu lalu dibuang ke sumur sampai mati. Cuman Allah tidak nyebut siapa nama nabinya, Allah tidak sebut. Ada juga Al-Quran mengatakan Ashabul Aikah. Mereka juga adalah orang Madian, penghuni perkebunan yang sangat subur. Jadi pelajari sejarah-sejarah mereka, luar biasa jamaah sekalian. Ingat, tidak ada peristiwa baru dalam kehidupan kita, semuanya pengulangan. Tidak ada peristiwa baru di dalam kehidupan kita, semuanya hanya pengulangan saja. Semua yang terjadi di tengah Ashabul Kahfi itu akan berulang pada kehidupan kita, baik pada kehidupan pribadi ataupun kehidupan secara umum. Kejahatan yang terjadi di zaman Nabi Lut itu akan terulang lagi. Keburukan yang terjadi di zaman Firaun, zaman Namrud itu akan terulang lagi. Maka saya katakan, tidak ada peristiwa yang baru. Semuanya hanya pengulangan-pengulangan saja. Maka ketika kita membaca Al-Quran,
Al-Quran ini membawa kita kepada sejarah masa lalu. Al-Quran ini jendela jamaah sekalian. Kalau Anda ingin melihat bagaimana kehidupan di zaman Fir'aun, buka Al-Quran. Al-Quran memberikan Anda jendela untuk memandang, melihat, oh Fir'aun begini. Saya ingin kehidupan di zaman Nabi Nuh. Baca Al-Quran. Saya ingin melihat kehidupan di zaman Qarun. Baca Al-Quran. Saya ingin melihat kehidupan di zaman kaum Ad, kaum Samud, Nabi Syuaib. Baca Al-Quran. Saya ingin melihat bagaimana anak gadis yang ketemu dengan Nabi Musa. Baca Al-Quran. Jemaah sekalian yang saya hormati, semua sejarah yang berlalu semuanya terulang kembali, walaupun dengan versi dan bentuk yang berbeda. Kalau dulu penjahatnya namanya Fir'aun, ya sekarang namanya beda. Tapi karakternya itu hampir 100%. Fir'aun membunuh anak-anak. Memangnya Fir'aun yang di sono nggak bunuh anak-anak? Lebih sadis lagi. Kalau Fir'aun cuma membunuh anak laki-laki. Kalau Fir'aun yang di sana laki-laki, perempuan, aki-aki semuanya dibunuh. Fir'aun bunuh anak perempuan enggak? Tidak. Fir'aun membunuh orang dewasa enggak? Tidak. Tapi kalau Fir'aun yang sekarang lebih dahsyat. Namanya aja yang beda. Kalau Anda kenali karakter-karakternya, Anda akan melihat pribadi-pribadinya. Menghadirkan kembali kisah umat-umat terdahulu dan memperlihatkan bagaimana hari-hari Allah menimpa mereka sehingga hamba tersebut bisa melihat tempat-tempat di mana pelajaran ibrah berada. Hari-hari Allah itu tersebut pada ayat kelima dalam surat Ibrahim. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wa dzakirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Wahai Musa, ingatkan Bani Israel ini dengan hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Dua. Hari-hari Allah itu dua. Hari di mana Anda dapatkan kenikmatan, itu adalah harinya Allah. Hari di mana Anda mendapatkan ujian, itu pun harinya Allah. Anda tahu maksud Allah? Allahu Akbar. Allah yang mendatangkan hari ini sampai Anda bertemu dengan musibah. Seandainya hari ini tidak didatangkan oleh Allah, musibah Anda itu tidak datang. Makanya Allah mengatakan hari ini hariku. Aku yang mendatangkan hari A sehingga kalian dapat musibah. Kata Allah, aku pula yang mendatangkan hari B sehingga kalian mendapatkan nikmat. Jadi semua hari-hari itu aku yang punya, kata Allah Azza wa Jalla. Ada hari yang aku datangkan sehingga kalian bertemu dengan nikmat. Ada hari yang aku datangkan sehingga kalian bertemu dengan musibah. Itu dinamakan dengan hari-hari Allah Azza wa Jalla. Kalau pikiran Anda mungkin nakal sewaktu Anda sholat, mungkin Anda sholat, pikiran ini mengatakan cepatan dikit, buruan dikit, ngapain lama-lama. Nah, salah satu jawaban Anda terhadap pikiran tersebut, ingat. Wahai pikiranku, ingat baik-baik. Semua ketakutanku dunia dan akhirat, semua keinginanku dunia dan akhirat, sakaratul mautku husnul khatimah atau usul khatimah, yang menentukan itu dia yang sekarang aku berdiri di depannya. Paham maksudnya? Semua keinginanku, semua ketakutanku, sakaratul mautku, penyakit-penyakitku, surga nerakaku, itu semuanya ada di tangan yang aku sedang berdiri di depannya. Nah, kalau Anda udah sadar, berani ke Anda buru-buru? Anda lagi sholat, Anda sadar, yang menentukan saya ke surga dia. Yang memutuskan saya su'ul khatimah, husnul khatimah dia. Semua keinginan saya, anak-anak saya jadi bahagia, saya yang mutusin dia.
Yang memutuskan istri saya hianat nggak hianat dia. Yang memutuskan bisnis saya hancur atau maju dia. Nasihati dan pikiran ini jamaah sekalian. Apabila ada datang pikiran untuk Anda terburu-buru dalam salat, ingat bahwa semua keinginanku, semua ketakutanku ada di tangannya yang sekarang aku sedang berdiri di depannya. Kita insya Allah akan terhalang. Yang terakhir ini yang terpenting, masih panjang. Tujuan mengenal tadabbur berikutnya adalah mengenal Allah. Allahu Akbar jamaah sekalian. Tidak ada mengenal seagung mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah Anda akan berubah secara total. Anda kenal seseorang nggak akan membuat Anda berubah. Satu-satunya kenal yang membuat Anda berubah bahwa Anda mengenal Allah Azza wa Jalla. Memperkenalkan hamba dengan Tuhannya, pertama mengenal zatnya. Yang kedua mengenali nama-namanya. Yang ketiga mengenali sifat-sifatnya. Yang keempat mengenali perbuatan-perbuatan Allah. Ini 4 hal yang mesti Anda kenali tentang Allah. Kalau Anda nggak mengenali zat Allah, muncullah orang Nasrani. Menurut mereka, zatnya Tuhan itu dilahirkan, keluar dari rahim melalui pintu yang bernama pintu najis. Mereka nggak mengenali zat Allah. Sampai mereka berkeyakinan Tuhan itu dilahirkan, Tuhan itu dikandung. Mereka tidak mengenali zatnya Allah itu apakah seperti itu. Kemudian nomor 2 mengenali nama-nama Allah. Mengenali nama-nama Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita sudah selesai. Entah berapa tahun kita kaji nama-nama Allah ini. Dan saya masih belum bosan. Belum bosan alhamdulillah. Dalam sebulan mungkin kajian Asmaul Husna saya banyak sekali, lebih 10 kali. Kemudian sifat-sifat Allah. Kemudian perbuatan-perbuatan Allah. Nah, Al-Quran berbicara tentang zat Allah itu sempit sekali. Sedikit sekali Al-Quran berbicara tentang zat Allah. Baik, ketika Al-Quran berbicara tentang nama Allah, oh itu menjadi pembicaraan yang sangat luas. Dan perhatikan, hampir selesai Allah bicara tentang azab, ditutup dengan namanya. Allah bicara tentang rahmat, ditutup dengan namanya. Allah bicara tentang perintah, ditutup dengan namanya. Allah bicara tentang larangan, ditutup dengan namanya. Nah ini Anda jangan sampai tidak bisa menghubungkan. Ketika Allah berbicara tentang sedekah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekah kalian dengan qaulun ma'ruf wa maghfirah. Ucapan yang baik, ampunan lebih baik daripada sedekah menyakitkan. Wallahu ghaniyyun halim. Allah perintahkan agar kalau nggak bisa sedekah, sampaikan kata-kata yang baik. Karena Allah maha kaya lagi maha lembut. Wah, apa hubungannya? Allah perintahkan Anda agar bersikap lembut di dalam bersedekah, lalu ditutup dengan ghaniyyun halim. Jadi cerita azab dan neraka ditutup dengan nama Allah, cerita surga dan kebaikan Allah ditutup dengan nama Allah, perintah dan larangan Allah ditutup dengan nama Allah, cerita tentang sejarah ditutup dengan nama Allah. Maka Al-Quran berbicara tentang zat Allah sempit, terbatas. Al-Quran bicara tentang nama Allah sangat luas. Sangat luas. Kadang-kadang Allah berbicara cerita satu halaman baru ditutup dengan nama Allah. Nah, nomor 2 ini jauh lebih luas lagi. Ketika Allah berbicara tentang sifatnya itu jauh lebih luas lagi. Nomor 4 ini jauh lebih luas. Ketika Allah berbicara tentang perbuatan Allah. Jadi inilah 4 poin yang dibicarakan Al-Quran tentang Allah. Al-Quran bicara tentang zat Allah, terbatas. Al-Quran bicara tentang nama Allah, luas. Al-Quran bicara sifat Allah, sangat luas dan tidak bertepi. Lalu Al-Quran bicara tentang perbuatan Allah, itu sangat-sangat luas. Perbuatan Allah ini datangnya dari sifat Allah.
Dan semua sifat Allah ini datangnya dari nama Allah. Dan nama-nama Allah ini kembali kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, Anda tahu Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Halim? Iya, sekarang Anda diberikan oleh Allah musibah. Musibah dari yang menyayangi, musibah dari yang maha lembut, musibah dari yang maha yang maha wadud, yang maha lembut. Kalau musibah ini dari yang maha menyayangi, musibah ini kejahatan bukan? Kalau musibah ini datang dari yang maha bijaksana, musibah ini salah atau benar? Kalau musibah ini datang dari yang maha apa lagi? Dari yang maha penyayang, musibah ini kekejaman bukan? Tidak ada perbuatan Allah melainkan itu datang dari sifat Allah. Maka kalau kita tidak mengenali sifat Allah, kita akan salah faham dengan musibahnya Allah. Kalau kita tidak mengenali sifat Allah, kita pasti salah faham terhadap musibahnya Allah Azza wa Jalla. Saya kira demikiannya. Berikutnya insya Allah kita peta jalan menuju Allah insya Allah besok, insya Allah ta'ala. Demikian kajian hari ini, semoga bermanfaat. Apakah kekhawatiran seorang yang menyebabkan ia membantah ketaatan kepada Allah? Kekhawatiran seseorang yang menyebabkan ia menambah ketaatan kepada Allah diwajibkan. Apakah kekhawatiran seseorang yang menyebabkan ia menambah ketaatan kepada Allah diwajibkan? Nah, saya kurang mengerti tujuannya, saya coba spekulasi aja. Kadang-kadang ketaatan kita kepada Allah memang datang dari rasa takut kita. Kadang-kadang kekhawatiran taat kepada Allah datang dari optimisme kita. Nomor 3, kadang-kadang taat kita kepada Allah datang dari cinta kita. Itu 3 hal yang menggerakkan ketaatan. Orang awam seperti kita, ketaatan kita digerakkan oleh rasa takut. Kalau saya nggak sedekah nanti hancur bisnis saya. Tuh, ketaatan ini digerakkan oleh rasa takut. Nanti kalau saya tidak maafkan di jalan tol nanti saya tabrakan. Ketaatan ini digerakkan oleh ketakutan. Dan biasanya orang awam seperti kita lebih banyak digerakkan ketakutan untuk ketaatan. Lebih tinggi lagi adalah orang yang digerakkan oleh harapan kepada Allah dalam kebaikan. Kamu kenapa salat? Saya ingin surga. Kamu kenapa berzikir? Ya, saya ingin dengan zikir ini mendapatkan A dan B dari Allah Azza wa Jalla. Ini nomor 2. Orang-orang yang menjalankan kebaikan untuk mengejar keinginan. Ini namanya roja. Kalau yang pertama, orang-orang yang melakukan kebaikan untuk menghindari keburukan. Ini namanya khauf. Nomor 3, mereka-mereka yang menjalankan kebaikan karena menghindari keburukan, iya. Karena mengejar keinginan, iya. Tapi yang lebih tinggi dari itu karena aku mencintai Allah. Karena aku mencintai Allah Azza wa Jalla. Dengar, tidak semua orang yang taat untuk menghindari keburukan berarti mereka taat karena cinta. Dan tidak semua orang yang taat untuk mengejar keinginan berarti mereka taat karena cinta. Tapi semua orang yang taat karena cinta sudah pasti mereka taat karena ada keinginan, karena ada rasa takut. Maka sempurnanya ketaatan ketika Anda taat dengan 3 hal ini. Anda taat untuk menghindari keburukan duniawi dan ukhrawi. Anda taat untuk mendapatkan kebaikan duniawi dan ukhrawi. Nomor 3, Anda taat untuk mencintai Allah Azza wa Jalla.
Mencintai Allah maksudnya apa? Allahu Akbar. Begitu Anda taat, Anda cinta Allah. Taat lagi makin cinta lagi. Taat lagi makin cinta lagi. Semakin Anda taat, semakin Anda cinta. Semakin Anda tidak taat, semakin berkurang cinta itu. Maka cinta Allah itu bukan dengan sajak, bukan dengan puisi, bukan dengan nyanyi. Kadar taat Anda itu kadar cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau cuma taatnya karena menghindari keburukan, khauf saja, rasa takut, ini orang-orang Khawarij yang begini. Kalau taatnya hanya digerakkan optimisme alias ingin sesuatu dari Allah, ini biasanya ketaatannya kaum Murji'ah. Adapun ahlu sunnah, mereka taat kepada Allah dengan cinta sehingga nomor 1 dan nomor 2 ikut. Wallahu a'lam. Bukankah kekhawatiran itu mirip dengan keraguan dalam menjalankan suatu ibadah, dan keraguan syak itu datangnya dari setan? Kekhawatiran yang membuat kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla itu berarti keyakinan bahwa hanya Allah yang bisa melindungi Anda dari kekhawatiran tersebut. Nah, insya Allah tidak ya. Insya Allah enggak seperti itu. Pada saat umrah Ramadan, ana berdoa agar putri bungsu ana dipertemukan dengan ikhwan yang saleh. Pada saat kajian di suatu tempat, ada ikhwan yang datang kepada suami ana bermaksud meminang putri ana. Setelah 1 kali bertemu, melihat putri ana menolak hanya karena ikhwan tersebut tidak tinggi fisiknya dan ikhwan tersebut seorang ASN. Mohon penjelasan bagi ana. Ini penolakan Ananda ini tidak penolakan karena nilai. Ini penolakan karena fisik. Ini pisang, kenapa ndak mau? Dia nggak menolak karena pisangnya udah busuk. Dia hanya menolak pisangnya kenapa ndak barangan. Jadi penolakan Ananda ini karena fisiknya, karena dia seorang ASN. 2 alasan penolakan ini, dua-duanya bukan nilai. Bukan nilai baik, juga bukan nilai buruk. Kecuali kalau misalnya ini orang ini masih suka pinjol. Itu nilai buruk. Jadi ini Ananda perlu disadarkan, wahai anakku, penolakanmu itu bukan nilai. Karena dia ASN, postur tubuhnya tidak tinggi berapa gitu, itu enggak nilai sama sekali. Nilai itu adanya pada sifat. Nilai buruk pada sifat buruk, nilai baik pada sifat baik. Dan sampaikan juga kepada Ananda, kalau di dunia ini tugas kita bukan mencari yang sempurna. Tapi tugas kita adalah mencari orang yang bisa menyempurnakan kita dan kita pun bisa menyempurnakannya. Jadi nyari yang sempurna itu enggak ada, cuman kita saling menyempurnakan. Kasih tahu juga Ananda, kalau yang baik sudah ditolak, biasanya yang akan datang adalah yang buruk. Iya, betul itu. Kalau yang baik datang, ditolak, insya Allah yang datang adalah lawannya, yang bikin sakit hati. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.